Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau pun berkenan menolong kami, agar kami mampu memahami dan menerima dengan baik firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nas khotbah untuk pertanyaan kita tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 9 dimulai dari ayat 38 hingga ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sering persaingan dalam hidup ini memunculkan sisi negatif, sehingga dalam mencapai tujuan tidak lagi dengan kejujuran dan ketulusan. Sebaliknya menjadi kejahatan. Namun, apakah dunia pelayanan juga mengenal persaingan? Lalu bagaimana perasaan saudara atas keberhasilan pelayanan gereja lain? Apakah saudara iri atau ada perasaan tersaingi atau mungkin tersinggung? Murid-murid yang diwakili oleh Yohanes menyatakan kebenaran karena ada orang di luar ke-12 murid yang berhasil mengusir setan dengan memakai nama Yesus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah para murid memiliki hak monopoli dalam hubungan mereka dengan sang guru? Bukankah Yesus tidak menyuruh orang itu melakukannya sebagaimana ia telah menyuruh ke-12 muridnya? Atau mungkin
keberhasilan orang itu dan kegagalan ke-9 murid yang lain yang justru mengganggu perasaan murid-murid Yesus? Meskipun demikian, Bapak Ibu, Yesus tidak ikut gusar. Yesus tidak keberatan bila orang itu memakai namanya untuk mengusir setan. Dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang percaya pada Yesus walau ia tidak termasuk murid. Artinya orang itu bukan musuh Yesus. Yesus tidak mau para murid melihat pengusiran setan sebagai tindakan yang salah hanya karena orang itu tidak termasuk ke-12 murid. Karena dengan menolong orang lain, sesungguhnya orang itu telah melakukan perintah Allah. Malah ia akan menerima upah karena kebaikan yang telah dilakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana Yesus menegur murid? Pakailah tubuh dan panca indera untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi sesama. Lihat dan pahamilah pekerjaan baik yang diperbuat orang lain untuk memuliakan Tuhan. Semuanya itu baik, yang tidak baik adalah hati dan pikiran kita. Maka Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, batu kilangan diikatkan ke lehernya, lalu ditenggelamkan. Karena itu, bila ada orang yang menyebabkan orang lain berdosa, maka ia harus menerima ganjaran. Sebagaimana tertulis pada ayat 42. Bahkan bila salah satu anggota tubuh kita menyebabkan kita berbuat dosa, Tuhan menyuruh kita untuk memenggal tangan, mencukil mata, dan membuangnya. Terdengar ekstrim memang, namun apakah dengan memutilasi diri maka kita langsung dapat mengontrol dosa? Sesungguhnya dosa adalah masalah hati. Jika kita memotong tangan kanan, masih ada tangan kiri yang dapat melakukan dosa. Dan jika kita memotong semua anggota tubuh, masih ada hati yang dapat berbuat dosa. Maka kita melihat bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah keaktifan kita melawan segala sesuatu yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Sebab pencobaan datang melalui tangan dengan apa yang kita lakukan, melalui kaki dengan tujuan kita pergi, dan melalui mata dengan apa yang kita lihat. Aktif melawan dosa sangat perlu untuk kita lakukan. Karena bila tidak, nerakalah yang akan menjadi bagian kita. Seperti yang tertulis pada ayat 47. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen perlu melatih diri, menguasai agar mereka tidak tersaingi, tidak iri hati, jangan tersinggung. Karena dengan demikian murid akan kehilangan upah imannya. Di sini para murid berfungsi sebagai garam dunia yang membawa perubahan kepada dunia. Garam melakukan tugasnya dengan baik, yaitu merubah rasa enak, sehat, bebas kuman. Tugas pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan juga mengubah hidup orang yang mendengar menjadi bertobat, percaya dan mengikuti Yesus, serta menikmati kasih sorgawi di dalam Kristus. Bukan sebaliknya membawa dosa. Namun jika garam menjadi tawar, maka hasil yang diinginkan tidak akan pernah tercapai. Begitu pula Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak memandang penting ujian dari Allah, kita bisa menjadi kebal sehingga ujian itu tidak lagi mendatangkan manfaat bagi kita. Maka bagi kita yang telah memiliki anugerah yang menyelamatkan, tidak jatuh ke dalam dosa. Hiduplah dalam damai dan kasih dengan orang lain. Jangan pernah mencari hal-hal yang besar, tetapi hiduplah dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Kita pun
hendaknya jangan pernah berpikir bahwa hanya kita saja yang dapat melakukan yang baik di jemaat, di masyarakat, dan di lingkungan kita. Atau kita berpikir bahwa lebih baik bila orang lain bergabung dengan kita karena akan lebih banyak yang bisa dilakukan. Ini adalah pikiran yang sempit. Sebaiknya kita bersyukur atas pelayanan dan pekerjaan baik yang dilakukan orang lain. Hati-hatilah terhadap kecenderungan mencela pelayanan orang lain hanya karena mereka tidak termasuk aliran gereja kita. Mungkin saja mereka melakukan kesalahan dalam beberapa hal. Namun ingatlah, lebih baik jika suatu pelayanan dilakukan oleh orang lain daripada tidak sama sekali. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kebaikan-Mu yang telah mengizinkan kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah hati kami Tuhan, agar kami mampu mengendalikan hidup kami, bahkan seluruh anggota tubuh kami, agar tidak membuat kami menjadi tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Tuntunlah hati kami, agar kami mampu menjaga hati kami, sehingga hati kami pun tidak menuntun kami ke dalam dosa. Kuatkan kami Bapa, berikan kami pertolongan, agar kami melakukan dan dimampukan melakukan hal-hal yang baik yang seturut dengan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami pun telah memohon. Amin.